Halo, salam hangat sahabat Motivator. Membimbing dan mengajarkan anak untuk menjadi sukses tentunya menjadi dambaan setiap orang tua maupun guru. Kebahagiaan dan kebanggaan dapat dirasakan oleh guru yang mengajarnya, juga orang tua murid tersebut jika sang anak meraih prestasi di sekolah, juga akhlaknya yang baik. Namun kekecewaan mungkin saja bisa muncul jika si anak tadi ternyata gagal dalam proses belajarnya. Atau bahkan tanpa diduga, si anak tadi juga menciptakan satu masalah di tempat dia belajar atau bersekolah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sesungguhnya anaknya yang gagal belajar, atau sebaliknya malah justru kita yang gagal mengajarkannya? Ya, sahabat Motivator, guna menjawab permasalahan tadi, mari saksikan Motivator malam ini bersama saya, Hayadi. Halo, apa kabar sahabat Motivator? Senang sekali Motivator hadir kembali menemani Anda malam ini untuk menyajikan perbincangan yang santai tapi tentunya penuh inspirasi serta motivasi bagi hidup kita. Saya Fanny Rose akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, dan dalam kesempatan ini kita akan mengupas sebuah tema yang sangat penting, relevan dalam kehidupan kita sehari-hari terutama sebagai orang tua, yaitu ketika anak gagal belajar atau guru yang gagal mengajarkan atau anaknya. Nah, tak lupa kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami di 021-392-2121 atau bisa SMS ke 0812-1385-3339 atau bisa melalui Facebook kami di Motivatok Sindo TV @yahoo.co.id, juga Twitter kami di @motivatok. Sudah ada Ayah Edi di sini akan sharing mengenai tema kita pada malam hari ini. Selamat malam Ayah. Selamat malam Fanny. Ini mengenai anak dan sekolah ya. Yes. Mengenai proses belajar. Saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang hebat. Tetapi ketika ditanya bagaimana dulu ketika masa kecilnya, banyak yang menjawab sekolah give up sama saya. bukan dia give up sama bukan sekolah. Bukan saya ya? give up sama sekolah, tapi sekolah menyerah sama saya. Atau Yeah. dibilang, atau banyak yang dibilang juga saya sudah dicap bodoh, saya dicap slow learner. Itu banyak sekali Ayah Banyak seperti itu. sekali, Tapi ketika dewasa, mereka menjadi orang sukses, dan kuncinya adalah salah satunya adalah karena orang tuanya tetap percaya kepada anak. Ini apa yang sebenarnya salah ya? Apakah sistem pendidikan yang tidak cocok atau bagaimana? Ya, saya tertarik sekali dengan topik ini, Fan. Jadi itu juga yang sebenarnya pertanyaan dilontarkan oleh teman-teman di negeri Belanda tahun 90-an. 90 ke sekarang berapa tahun ya? Ya, udah 20 lebih ya. 20 tahun 90. Sekarang ini 2013 ya? Ya, 23 tahun. Ya. 23 tahun. Jadi mereka mempertanyakan begini, kalau ada anak yang gagal nih di sekolah, dinyatakan bermasalah di sekolah, sebenarnya anaknya memang bermasalah, gitu ya? Atau ada pihak lain yang bermasalah sehingga anaknya gagal gitu. Nah, salah satu yang menarik dari temuan mereka adalah banyak contoh-contoh seperti misalnya Albert Einstein. Albert Einstein itu kita puja-puja sebagai jenius. Bahkan kadang-kadang bimbel-bimbel nempel potretnya Albert Einstein biar diidentifikasi mirip Albert Einstein, jenius. Padahal kalau kita baca biografinya, Albert Einstein itu adalah anak yang bermasalah di sekolah. Saking bermasalahnya tuh, Fan, jadi dia nggak punya ijazah SD, nggak punya ijazah SMP, nggak punya ijazah SMA. Kenapa? Karena dulu Einstein selalu bilang begini, saya nggak mau belajar apa yang saya nggak mau belajar. Saya cuma mau apa yang saya mau pelajari. Jadi dari pelajaran sekolah yang diberikan itu ya, dia sukanya cuma matematika sama fisika. Sisanya dia keluar. Gitu, keluar kelas aja, pergi ke, kalau menurut kisahnya itu pergi ke danau, dia main perahu, kemudian dia buat sesuatu, dia eksperimen, tapi hubungannya sama fisika toh. Jadi pada saat ujian dia nggak punya nilai, rapot nggak punya nilai. Cuma jadi, ada 2 nilai itu doang. cuma ada 2 nilai Matematika itu. dan fisika. Iya. Kemudian yang menarik adalah sampai SMA kan, sampai SMA juga nggak ada nilai karena dia udah nggak ada ijazah SMA, dia nggak bisa sekolah di Jerman waktu itu. Nah, orang tuanya terus berupaya supaya dia bisa kuliah. Gimana caranya? Dia pergi ke Swiss. Dia mendaftar di Politeknik di Zurich, Swiss waktu itu, menurut catatannya. Terus ditanyanya begini, saya lihat kamu tidak ada ijazah sama sekali. Bagaimana kamu bisa mendaftar di sini gitu?
ya kata Einstein gini, kalau ijazah saya nggak punya ya, tapi kalau tes bolehlah dites katanya gitu. Saya mau ambil jurusan matematika sama fisika. Habis itu dites dan hasilnya ya luar biasa gitu, karena memang dia maunya cuma belajar itu dan dia ingin juga jagonya di sana. Nah terus kata sekolahnya, ya udah gini aja deh, kita jalan damai aja, karena syarat di sini masuk harus ada ijazah. Kamu pulang lagi ke Jerman, nah, ambil sekolah SMA 1 tahun aja biar dapat ijazah aja. Udah kamu ngalah deh gitu. Jadi kamu kompromi ya. Kompromi. Nah barulah akhirnya Einstein kuliah. Dan sejak saat itu Einstein mulai menjadi terkenal jenius. Kenapa? Karena memang kalau kuliah kan kita udah spesialisasi, udah fak ya. Sudah di bidangnya ya. Sudah di bidangnya dan belajarnya cuma itu aja, dan dari kecil dia sudah begitu. Jadi cepat sekali perkembangannya. Itu Albert Einstein. Sesepuhnya Albert Einstein ada lagi. Itu Siapa? namanya Thomas Alva Edison. Nah, kita kalau nggak ada Thomas Alva Edison berapa? Nggak kelihatan ya. Nah, apa yang dilakukan dulu? Saya menyimpan catatan sejarah Thomas, ada di Facebook, ada di buku saya. Jadi Thomas kecil itu ya hobinya nggak tertarik sama guru ngajar, karena buat dia membosankan gurunya ngajar. Jadi dia tertarik tuh ngeliat ke jendela. Jadi persis ceritanya Toto Chan kalau baca, ya kalau baca bukunya Toto Chan mirip gitu. Sukanya ke jendela itu cuma ngeliatin ornamen-ornamen apa yang ada di luar jendela sambil kalau nggak bengong. Nah, tapi hebatnya di kisah Toto Chan itu ketika dia bersekolah di sekolah kereta api dan kepala sekolahnya ketika bertemu Toto Chan selalu bilang, Toto Chan kamu itu anak yang baik ya. Ada yang believe pada anak-anak ini sehingga mereka tetap tumbuh menjadi luar biasa meskipun banyak yang give up. Dan kebanyakan yang give up itu adalah sekolah. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Motivator. Ya, generous atau kita memiliki jiwa sosial, murah hati, ya itu juga perlu diajarkan juga ke putra-putri kita. Kembali ke tema kita hari ini, yaitu ketika anak gagal belajar, itu sebetulnya yang gagal anaknya atau yang ngajarin atau sistem sekolah gitu. Kalau kita belajar dari orang-orang hebat bahkan seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, ya, Toto Chan dan banyak orang hebat di Indonesia juga. Ya. Banyak yang seperti itu ya. Banyak fenomenanya seperti itu, dan Toto Chan kan sekarang jadi duta kemanusiaan PBB di zamannya sekarang ini, Ban Ki-moon. Zaman sekarang ini. Iya, zaman sekarang ini. Jadi itu bukan cerita fiktif ya. Iya, saya pikir habis gambarnya kartun gitu. Orangnya ada betul. Tokohnya ada semua. Jadi tahun 90-an tuh lagi rame-ramenya. Jadi di sini mungkin kita baru lagi asik-asiknya nambahin kurikulum, nambahin pelajaran. Di sana sudah mulai ramai mempertanyakan sebenarnya anak yang gagal belajar atau gurunya atau orang tuanya yang gagal mengajar, atau sistemnya yang gagal gitu. Nah terus banyak buku-bukunya. Saya waktu itu juga menuliskan di buku saya yang sekarang baru terbit. Nah ini bukunya. Ini dia bukunya, coba lihat, sudah bisa dibeli ini di toko buku ya? Ya, ada di toko buku. Ayah punya cerita. Ayah punya cerita, betul. Nah terus sampai di sana semua pergejolakan pertanyaan-pertanyaan ini mengerucut dan membuat khawatir sebuah negara. Waktu itu namanya Belanda. Kenapa Belanda khawatir? Ya karena kalau dibanding Indonesia apa sih yang nggak punya? Ya minyak, pulau banyak, gitu ya, pulau banyak, minyak banyak, tekel banyak, mutiara banyak, semua banyak di sini. Belanda kan nggak punya apa-apa. Jangankan itu semua, kata Belanda, kita mau duduk dan berdiri saja berpijak di tanah harus bendung laut. Makanya namanya Rotterdam, Amsterdam, dam semua ya. Jadi waktu itu mereka lah yang paling khawatir kalau sampai ternyata banyak sekali anak yang gagal dari tahun ke tahun. Nah, bertambah. Ditambah lagi setelah dianalisis, ternyata kata orang Belanda, aneh ya, ada sebuah sistem yang setiap tahun menghasilkan 3 juara. Sisanya ngapain tuh? Sisanya ngapain? Sementara dia bandingkan katakanlah dengan misalnya pabrik mobil. Ya, dalam bukunya misalnya The Toyota Way. Di situ dijelaskan bahwa nggak ada boleh produk gagal gitu. Jadi zero defect. Tingkat 0 kegagalan. Jadi kata orang Belanda, ngeri bener ya. Kok ya sistem yang menciptakan manusia boleh gagal banyak, sementara sistem yang menciptakan industri saja nggak boleh gagal gitu.
ini serius menurut mereka, ini serius. Dan akhirnya ada sebuah yayasan namanya Bernard Van Leer Foundation yang betul-betul merealisasikan pertanyaan tadi, sebenarnya anaknya yang gagal belajar atau gurunya yang gagal mengajar, atau sistemnya yang menciptakan kegagalan-kegagalan anak. Ternyata setelah diteliti, yang membuat anak gagal itu rata-rata yang pertama, nomor satu adalah sistem. Sistem. Kenapa sistem? Karena sistem kita itu menghasilkan hanya 3 juara. Padahal yang masuk itu minimal 30, 15, 40. 3 juara dengan standar 1 aja. Ya. Sementara anak-anak memiliki interest ke ahli yang berbeda-beda. Spesialisasi yang berbeda-beda. Jadi sistemnya sangat salah. Ini adalah hasil temuan dari Profesor Howard Gardner selama melakukan evaluasi 20 tahun ya melakukan ini. 20 tahun. Produknya itu baru launching mulai idenya 80, itu baru disosialisasikan tahun 90 dan bukunya terbit tahun 90-an sekian gitu. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang membuat anak gagal itu ternyata bukan anaknya, tapi 2, guru dan orang tuanya. Pembimbingnya. Ya, pembimbingnya. Nah, kalau guru sih sederhana saja analoginya. Misal begini, waktu Fendi dulu sekolah ya, pernah punya guru favorit? Punya ya? Pelajaran apa tuh? Banyak pelajaran. Pernah nggak guru favoritnya di matematika atau apa gitu? Matematika pernah ada. Pernah ya? Guru, ya. Asik gak belajar matematika? Asik, jadi jago. Jadi 100. Nah, kata kuncinya itu, jadi jago. Jadi jago itu kata kunci. Kenapa kok bisa jadi jago? Nah, itu juga saya bingung tuh. Saya punya guru kimia juga gitu. Ada yang membuat saya tidak mengerti, ada yang membuat saya jadi jago. Nah, jelas banget kan? Ini baru satu contoh, tapi setelah dievaluasi, ditelusuri, ternyata di bawah guru favorit, anak-anak itu jadi rajin belajar, jarang bolos, nilainya tinggi-tinggi, rajin-rajin. Itu research. Ya, research yang menarik begitu. Jadi akhirnya Belanda berpikir bahwa yang harus dievaluasi dan diperbaiki adalah sistem pendidikan para guru. Sistem pendidikan para guru. Iya, jadi guru-guru kita ini sebenarnya kan kasihan ya, disuruh ngajar dilepas tanpa pengetahuan tentang anak, tanpa pengetahuan tentang konflik handling, problem handling. Nah, mereka taunya cuma delivering. Iya. Delivering dari buku ke mereka. Ngajarin. Iya, jadi kayak selang. Iya, benar. Gitu. Padahal fungsi guru kan bukan kayak selang. Memotivasi. Macam-macam, betul. Memotivasi. Jadi, ya, macam-macam dia menangani masalah, konflik. Yang paling berat itu buat saya sebagai guru ya adalah kelas konflik. Jadi di kelas itu kan setiap hari selalu ada konflik. Pasti. Iya. Padahal anak-anak itu nggak akan bisa belajar masuk ke dalam otak kalau konfliknya belum selesai. Itulah kenapa guru favorit itu seringkali menaikkan nilai. Kata dia menyelesaikan konflik dulu biasanya. Baik. Seperti itu. Baik, ini baru kita bedah, ternyata yang harus diperbaiki adalah pendidikan untuk para guru. Karena memang betul ya, kalau kita punya guru favorit, kita jadi pinter. Kadang-kadang padahal saya suka nasihatin anak saya, jangan dilihat gurunya kayak gimana lah, yang membuat kamu suka atau nggak suka, ya udah pelajarannya aja. Ternyata enggak loh, pengaruh sih emangnya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Motivator.